Atmojo ambil itu panci gede. Terus dia balik badan ke arah Romo. Dan dia bilang, "Lihat, kowe bakal mati kabeh." Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kita bakal melanjutin cerita dari Restu Wiraatmaja yang berjudul Santet Tumpes Kelor. Ini santet parah pisan pokoknya, gak ada ampun. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu deh. Link ada di sini. Oke, singkatnya, di part sebelumnya ini, keluarganya Pak Suryo dapat kiriman aneh, yaitu kiriman kain putih. Yang ketika dibuka isinya itu adalah bangkai tikus dan paku berkarat. Terus makna kiriman itu apa? Jadi menurut temannya Pak Suryo, sebut aja namanya Mbah Cungkir, kiriman ini artinya keluarga Pak Suryo udah diserang sama santet. Namanya adalah Santet Tumpes Kelor. Mbah Cungkir ngasih satu penangkal, yaitu tanaman daun kelor. Dan Pak Suryo mesti nanam tanaman ini di depan rumahnya. Jangan dipindahin sama sekali. Kalau sampai dipindahin, habis sudah. Nah, nggak tahu kenapa istrinya Pak Suryo ini suatu malam mindahin itu tanaman daun kelor ke samping rumah. Dan lu mau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Bisakah keluarga ini selamat dari santet itu? Tonton video ini terus. Udah nggak usah lama-lama lagi ya. Udah siap? Mode horor aktif. Ibumu bakal mati. Romo yang ngedenger itu, wah langsung khawatir dia. Dan karena suara itu juga, Romo yang tadinya mau wudhu nggak jadi dan milih buat balik ke kamar ibunya. Tapi pas Romo mau masuk ke kamar, tiba-tiba dia ngelihat bapaknya datang nih, sambil bawa tas hitam. Romo sambutlah bapaknya itu kan, dan dia nanya, "Itu tas hitam isinya apa?" Dibuka itu tas, dan isinya itu adalah uang hasil penjualan tanah. Romo agak penasaran di situ. Orang mana yang berani beli tanah bapaknya yang luas banget itu? Romo tanyalah tuh ke bapaknya, siapa yang udah beli nih? Pak Suryo bilang kalau yang beli tanahnya itu adalah Pak Cokro. Pak Cokro ini adalah sesama pengusaha kain di daerah Pekalongan. Dulu Pak Suryo sama Pak Cokro ini adalah partner bisnis. Tapi karena ada perselisihan ya, akhirnya Pak Suryo mutusin buat pisah nih. Dan milih buat ngebangun usaha kainnya sendiri. Pak Suryo bilang kalau dia sebenarnya itu berat buat ngejual tanahnya ke Pak Cokro. Pak Cokro ini orangnya itu suka ngerendahin orang lain. Dan suka iri sama usaha kainnya Pak Suryo. Tapi mau gimana lagi? Pak Suryo mesti jual tanah itu supaya dapat modal. Pak Suryo juga cerita ke Romo kalau beliau ini dijamu di rumahnya Pak Cokro. Pokoknya kayak wah banget gitu loh. Dikasih segala macam makanan. Agak mencurigakan di sini. Hari itu Pak Suryo kelihatan capek. Romo juga milih buat istirahat di ruang tamu. Mungkin buat jaga-jaga kalau nanti ada serangan-serangan aneh lagi. Gak lama, Romo ketiduran nih. Di tidurnya ini, dia mimpi. Dia mimpiin dua kakaknya, Atmojo dan Karyo, nyamperin dia secara bergantian. Pertama Atmojo, dia nyamperin Romo, tapi mukanya itu melepuh kayak kena siram air panas. Nah kalau Karyo, badannya itu kurus banget. Dan dia terus-terusan garuk-garuk badannya itu yang penuh koreng. Dapat mimpi kayak gitu. Tek, Romo langsung bangun. Dia takut, bener-bener takut kalau santet itu nyerang seluruh anggota keluarganya. Pas Romo lihat ke jam dinding, ternyata udah jam 9 malam. Dia tidur udah lama tapi kok berasa cepet banget.
Habis itu dia pun coba buat ngecek kamar orang tuanya. Diketok-ketok lah pintu kamar orang tuanya tuh sama dia. Pak, ini Romo. Terus diketok-ketok tapi kok nggak ada jawaban. Romo nggak mikir yang aneh-aneh di situ. Dia pikir mungkin orang tuanya ini udah pada tidur pules. Ya udah, Romo pun balik lagi ke ruang tamu. Pas dia duduk nih, cek. Tiba-tiba, ada suara kayak benda yang dilempar ke pintu depan. Karena penasaran, Romo bukalah itu pintu depan kan. Set. Pas dibuka, dia ini nyium bau bangke. Sama persis kayak yang dia cium di kamar mandi waktu itu. Ketika dia lihat ke lantai, set. Di situ udah ada kain putih. Kain putih yang ada bercak darahnya. Romo buka itu kain putih kan. Dan pas dia lihat isinya, dia langsung teriak kenceng banget. Itu kain isinya bangke tikus sama 3 paku karatan. Sontak dia lempar kain putih itu ke halaman rumahnya. Pas Romo lempar kain itu di seberang jalan, Romo baru sadar kalau ada seorang pria yang ngeliatin. Gak tahu itu siapa, tapi yang menarik perhatian adalah bukan sosok pria itu, tapi apa yang ada di belakangnya. Di belakang pria itu banyak sosok pocong. Sontak Romo bilang, "Sopo kowe?" Pelan-pelan tuh dia mundur masuk ke dalam rumah. Pikir dia, itu orang yang udah ngirim santet. Anehnya, sosok pria itu cuma diem aja ngeliatin. Gak nyerang Romo atau apa. Dia tutup itu pintu depan, terus langsung masuk ke kamar dan kunci juga pintunya. Cuma belum selesai sampai di situ. Romo udah benar-benar gemeteran di situ. Dia masih kebayang-bayang sama sosok-sosok pocong yang ada di belakang pria tadi. Makhluk-makhluk itu kan di luar, tapi nggak tahu kenapa ya. Sekarang dia ini ngerasain kalau mereka itu udah deket banget. Akhirnya dia mutusin buat pergi lagi ke pintu depan. Rencananya mau ngintip lewat jendela. Nah, pas dia ngintip, di situ dia ngeliat ada beberapa bayangan hitam lagi berdiri persis depan pintu rumah sambil ngeluarin suara-suara aneh. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Yuk, yuk, yuk. Di situ teriak-teriaklah Romo. "Kalian mau apa? Kenapa ganggu keluargaku? Keluargaku salah apa?" Teriakan Romo ini ngebuat Pak Suryo bangun. Beliau pun pergi ke ruang tamu dan nanya si Romo, "Kamu kenapa, Nak?" Romo yang lagi nunduk ke lantai itu cuma nunjukin jarinya ke arah jendela. Tapi Pak Suryo di situ nggak ngeliat apa-apa. Romo langsung bingung setengah mati di situ. Dia bilang, "Loh, Pak, mereka mana?" "Mereka siapa?" "Mereka, Pak. Mereka yang menyerang ibu. Pria misterius dan pocong-pocong itu. Mereka mana, Pak?" "Istighfar, Nak. Kamu pasti mimpi buruk." Romo pun ceritain dari awal tuh, gimana ceritanya dia bisa ngelihat pocong-pocong tadi dan pria misterius tadi. Setelah Pak Suryo ngedenger ceritanya Romo nih, beliau baru inget sama satu orang lagi yang ada di rumahnya Pak Cokro. Seingat Pak Suryo, orang itu namanya adalah Darmain. Dia adalah seorang perantau dari Banyuwangi yang emang kerja di rumahnya Pak Cokro itu. Pak Suryo juga agak kaget pas Romo cerita tentang paku berkarat yang tinggal 3. Biasanya kan ada 5 paku nih. Kok sekarang tinggal 3? Di hari keempat ini, tujuan mereka adalah pergi ke sebuah pengobatan alternatif yang katanya bisa ngobatin segala macam penyakit. Singkat cerita, pergilah mereka berempat. Pak Suryo, Romo, Mbah Cungkir, sama Bu Marsinah ke daerah utara Pekalongan. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Mbah Cungkir pun ngejelasin kenapa mereka ini datang ke tempat itu. Tapi setelah udah dicoba buat dilakuin pengobatan, ternyata orang yang dibilang bisa mengobati segala penyakit ini
gak bisa ngobatin Bu Marsinah. Dan mereka pun terpaksa pulang ke rumah lagi dengan tangan kosong. Sampai di rumah, Bu Marsinah langsung dibawa masuk ke kamar. Mbah Cungkir coba buat ngerekomendasiin buat ke tempat lain lagi. Tapi kali ini, Pak Suryo nolak. Beliau kayak yang udah pasrah gitu, udah putus asa. Mbah Cungkir ngerti di situ dan dia pun pulang ke rumahnya. Perut Bu Marsinah mulai tuh membengkak lagi. Mukanya makin pucet, badannya makin kurus. Tepat jam 4 sore, Bu Marsinah kejang-kejang. Pak Suryo dan Romo coba bawa Bu Marsinah ke rumah sakit, tapi nyawa Bu Marsinah udah gak ketolong lagi. Beliau meninggal. Kematian Bu Marsinah ngebuat warga sekitar itu geger. Secara Bu Marsinah ini meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Rumahnya Pak Suryo pun rame. Banyak warga yang datang tuh buat bertakziah di rumahnya Pak Suryo. Salah satunya adalah Pak Cokro dan Darmain. Dua orang itu ngucapin bela sungkawa ke Pak Suryo. Tapi ada yang aneh pas mereka masuk ke dalam rumah. Salah satu anak warga yang ikut dalam acara takziah itu tiba-tiba nangis dan nunjuk-nunjuk. Bu, ada setan, ada setan. Nunjuknya itu ke Darmain. Anak itu pun karena buat keributan ya, dia dibawa keluar sama ibunya. Romo yang ngeliat kejadian itu jadi yakin kalau yang waktu itu ada di seberang rumahnya lagi ngeliatin dia adalah Darmain. Sebelum Bu Marsinah dikubur, Pak Suryo nunggu dua orang anaknya lagi tuh, si Atmojo dan Karyo. Dan bener aja, mereka berdua pulang. Langsung nangis mereka berdua. Karena ya gak percaya ibunya meninggal dengan cara yang kayak gitu. Setelah pemakaman Bu Marsinah, keluarganya Pak Suryo yang tersisa pulang ke rumah. Di rumah, Pak Suryo nanya nih ke Atmojo dan Karyo tentang gimana bisnisnya. Atmojo bilang kalau bisnisnya dia yang ada di Jakarta udah diambang kehancuran. Karyo juga, tapi dia lebih parah. Tokonya itu kemalingan sampai rugi besar. Pak Suryo yang ngedengar itu cuma bisa nangis. Mbah Cungkir yang ada di situ nyaranin Pak Suryo buat pindah rumah aja. Tapi Pak Suryo malah punya pemikiran lain. Dia mikirin gimana caranya dia ini bisa ngambil lagi tanah yang udah dia jual ke Pak Cokro. Malam harinya, Romo tidur sama Atmojo. Kurang lebih jam 10 malam, Romo kebangun nih. Karena dia ngedengar ada suara berisik dari dapur. Atmojo yang tidur di sampingnya dia udah gak ada. Si Romo mikir nih, mungkin itu Atmojo yang lagi di dapur. Akhirnya Romo pergi ke dapur buat ngecek. Dan pas dia sampai di sana, bener, Romo ini ngelihat Atmojo lagi di dapur, lagi di depan kompor, ada panci, isinya itu air mendidih. Romo kira kakaknya itu lagi bikin air anget buat mandi lah. Tapi ternyata dugaan dia salah. Atmojo ambil itu panci gede, terus dia balik badan ke arah Romo. Dan dia bilang, "Lihat, kowe bakal mati kabeh." "Mas, kowe arep opo?" Atmojo siram itu air mendidih ke seluruh badannya sampai kulitnya ini melepuh dan dia tewas seketika. Malam itu rumah Pak Suryo langsung rame lagi sama warga. Padahal kuburannya Bu Marsinah belum kering. Tapi sekarang Atmojo udah nyusul ibunya. Mbah Cungkir yang juga datang ke rumahnya Pak Suryo minta penjelasan tentang apa yang udah terjadi. Pak Suryo bilang kalau kematian istri sama anaknya itu ada hubungannya sama kain putih berisi bangkai tikus dan paku berkarat. Cuma terakhir kali kain itu ditemuin, isinya cuma 3 paku. Sebelumnya kan ada 5. Mbah Cungkir pun ngejelasin kalau 3 paku itu artinya adalah Pak Suryo, Karyo, dan Romo. Nah, 2 paku yang hilang itu Bu Marsinah sama Atmojo. Hari kelima, mereka bertiga masih ada di rumah itu dan bingung mau ngapain. Pilihannya cuma 2,
jual itu rumah atau pindah dari rumah itu. Karyo sendiri bilang kalau dia mau ninggalin Pekalongan dan balik ke Surabaya buat ngelanjutin bisnisnya pakai sisa harta yang dia punya. Pak Suryo setuju sama keputusannya Karyo. Sedangkan Romo, dia masih belum tahu mau kemana. Dia masih keinget sama kematian kakaknya yang mirip banget sama yang waktu itu dia mimpi. Ngedenger Karyo mau balik ke Surabaya, Romo bilang kalau itu bukan jalan keluar. Dia pun mulai ngejelasin tentang mimpinya waktu itu. Kalau Atmojo dan Karyo ini datang dengan ngebawa tanda kematiannya masing-masing. Atmojo mati karena air mendidih. Karyo badannya jadi kurus kering dan penuh koreng. Tapi Karyo malah nggak percaya di situ. Dia nggak percaya kalau mimpi di alam tidur itu bisa jadi nyata. Di situ Karyo malah nuduh-nuduh si Romo kalau si Romo lah ini yang udah nyebabin kematian Bu Marsinah. Wah, situasi mulai memanas di situ. Untungnya Pak Suryo ini misahin. Romo bilang kalau santet itu bakal ngikutin kemanapun mereka pergi. Jadi ya keluar rumah bukan solusi. Pak Suryo di situ nyimpulin satu hal. Santet itu udah ada dari jauh-jauh hari sebelum Bu Marsinah meninggal. Pas mereka bertiga lagi diskusi tuh, tiba-tiba ada seorang warga yang emang biasa ngubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo. Warga itu bilang, "Pak, kuburan Bu Marsinah, Pak." "Kenapa dengan kuburan istri saya?" "Mayatnya hilang." Walah, kagetlah mereka di situ. Nggak pakai babi bu, langsung jalan tuh mereka bertiga ke makam. Pas sampai di makam, bener aja, makamnya Bu Marsinah itu udah dihancurin dan mayatnya udah hilang nggak tahu kemana. Tapi yang aneh itu, nggak ada satupun jejak kaki yang kelihatan ninggalin makamnya Bu Marsinah. Terus siapa yang ngambil jasadnya? Tapi nih, di dalam liang lahat yang kosong itu ternyata ada sesuatu. Ada kain putih kemerahan, persis kayak yang dikirim ke rumahnya Pak Suryo. Pak Suryo pun turun ke liang lahat dan ambil itu kain putih sambil nutup hidungnya. Karena ya kayak biasanya bau kain putih itu gak enak banget, bau bangke. Pas beliau mau buka kain itu, Romo tiba-tiba teriak, "Pak, jangan dibuka, isinya itu korban selanjutnya." Karyo yang penasaran langsung ambil bungkusan itu dan dia buka sendiri. Ternyata isinya itu masih sama, bangke tikus. Tapi yang beda adalah jumlah paku berkaratnya itu semakin berkurang. Yang tadinya 3, sekarang tinggal 1 paku. Takut setengah mati Romo di situ. Namun si Karyo yang nggak ngerti apa-apa, dengan santainya dia bilang, "Ini kan cuma 1 paku sama bangkai tikus. 1 paku itu artinya dari keluarga Pak Suryo yang tersisa, yang bakalan hidup cuma 1. Ngedenger itu, Karyo langsung ketakutan dan dia langsung lari tuh ke rumah. Sedangkan Romo sama Pak Suryo pergi ke rumahnya Mbah Cungkir buat minta petunjuk. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo sama Pak Suryo nyeritain tentang hilangnya jasad Bu Marsinah dan kain putih tadi. Ngedengar cerita mereka, Mbah Cungkir bilang, "Kita tidak bisa lari. Santet itu akan menumpas kita semua. Santet tumpas kelor masih berjalan selama kita masih hidup." Kalau yang gue lihat, Mbah Cungkir ini kayaknya udah kehabisan akal. Dia udah gak tahu lagi gimana caranya ngehentiin santet itu. Peristiwa hilangnya mayat Bu Marsinah bikin warga sekitar itu geger. Karena ya bener-bener gak masuk di akal. Sesampainya Romo dan Pak Suryo di rumah lagi, abis dari rumahnya Mbah Cungkir kan tadi, Romo ngeliat kalau Karyo ini lagi siap-siap, lagi nge-packing barangnya. Dia berencana buat ninggalin Pekalongan dan pergi ke Surabaya. Katanya ya kayak tadi, dia mau ngelanjutin bisnisnya di sana. Romo sempat ngelarang Karyo buat pergi. Karena Romo ini belum nemuin jalan keluar supaya lepas dari santet itu. Tapi Karyo nggak peduli. Dia tetap kekeh buat ninggalin Pekalongan. Dan dia nganggap dengan cara itulah
dia bisa lari dari santet itu. Sore harinya, Pak Suryo dan Romo nganterin Karyo pergi ke Surabaya. Sebelum berangkat, Pak Suryo periksa itu seluruh bagian mobil supaya aman. Gak lupa juga, beliau pamitan nih ke Mbah Cungkir. Sewaktu pamitan itu, Mbah Cungkir bilang, "Ingat, santet itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kecuali sama orang-orang berzikir. Santet itu tidak bisa menyerang mereka." Singkat cerita, setelah pamitan, ngecek mobil, semuanya udah aman, berangkatlah Pak Suryo, Romo, dan Karyo ke Surabaya. Pak Suryo nyetir, Karyo duduk di sampingnya, Romo di kursi belakang. Awal perjalanan masih lancar. Nah, ketika mereka sampai di daerah Batang, Jawa Tengah, tiba-tiba di tengah-tengah jalan itu, ada sosok bayangan putih nggak tahu itu apa lewat. Kagetlah Pak Suryo. Refleks beliau ngindar dan nginjek rem, tapi remnya itu blong. Alhasil Pak Suryo banting setir ke kanan dan brak! Gelap tuh semuanya. Bangun-bangun, Romo udah ada di rumah sakit Batang. Pas dia cek palanya, udah ada jahitan. Gak tahu kenapa dia bisa di situ. Mungkin dia diselamatin sama orang-orang yang ngelihat kecelakaan tadi. Menurut informasi, Pak Suryo meninggal di tempat karena kecelakaan itu. Dan kondisinya itu benar-benar mengenaskan. Gak usah gue gambarin ya. Jasad beliau juga dibawa ke RS itu. Kalau kondisinya Karyo, dia masih hidup, tapi luka parah di sekujur badan dan masih gak sadarin diri. Ngedenger kabar kecelakaan ini, adiknya Pak Suryo, kita sebut aja namanya Bi Suminah. Nah, beliau ini datang mengunjungi Karyo dan Romo ke rumah sakit. Sedikit informasi ya, Bi Suminah ini adalah adik dari Pak Suryo, yang dimana beliau ini adalah neneknya Wira, si penulis cerita ini. Oke, lanjut. Bu Suminah juga sempat ngelihat jasadnya Pak Suryo yang ya udah nggak utuh. Parah lah pokoknya. Kematian Pak Suryo ya otomatis bikin Romo jadi sedih. Gak nyangka dia kalau dari 5 anggota keluarga cuma tinggal dia sama Karyo. Pak Suryo pun dimakamin di dekat rumah, gak jauh dari makamnya Bu Marsinah dan Atmojo. Beberapa hari kemudian, Romo dapat kabar kalau Karyo meninggal dunia karena luka di sekujur badannya itu terlalu parah. Badannya Karyo itu nggak tahu kenapa mendadak jadi kurus kering dan luka-lukanya itu membusuk, ngeluarin bau yang nggak enak. Mirip sama mimpinya Romo waktu itu. Karyo pun dikuburin deket sama anggota keluarga yang lain. Romo udah dibolehin pulang dari rumah sakit, tapi dia belum berani buat pulang ke rumah karena dia takut sama serangan santet yang selanjutnya. Akhirnya dia milih buat tinggal di rumahnya Bu Suminah buat sementara. Di rumahnya Bu Suminah itu, Romo sering banget yang namanya ngelamun. Dia sepertinya masih belum bisa nerima semuanya. Mungkin karena kasihan sama keadaannya Romo, Bu Suminah nanya ke dia, siapa orang yang kira-kira bisa ngeliat si pelaku santet ini? Romo bilang, ada tuh dekat rumah, namanya Mbah Cungkir. Udah dianggap kayak keluarga sendiri. Singkat cerita, Romo sama Bi Suminah pun pergi nih ke rumahnya Mbah Cungkir. Dan ternyata baru sampai desa, warga-warga di sana itu udah pada kumpul semua nungguin Romo. Pas Romo datang, dia langsung dipelukin tuh dan didoain. Ya, Romo agak terharu juga di situ. Dia nggak nyangka kalau dia udah ditunggu-tunggu sama warga. Setelah itu, Romo sama Bi Suminah lanjut ke rumahnya Mbah Cungkir. Sampai di rumah Mbah Cungkir, Romo ketoklah itu pintu. Mbah, ini aku Romo. Gak lama, pintu dibuka dan muncul Mbah Cungkir. Ngeliat Romo, Mbah Cungkir ini kayak yang kaget. Mungkin dia gak nyangka tinggal Romo yang selamat.
Romo langsung peluk tuh Mbah Cungkir. Ya mungkin karena dia ngerasa udah gak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya meninggal, kakak-kakaknya meninggal. Setelah itu Romo sama Bisu Minah diajak masuk ke dalam. Di dalam rumah, Romo cerita lagi. Mulai dari awal gimana santet itu nyerang, sampai tanda-tanda kalau ada serangan. Setelah ngedenger cerita itu, Bisu Minah nanya ke Mbah Cungkir, siapa pelakunya? Mbah Cungkir bilang, biasanya si pelaku santet ini bakal datang ke pemakaman 7 hari setelah kematian korban. Dan Mbah Cungkir udah tahu siapa. Lewat pengakuan beberapa warga yang datang ke pemakaman di hari ke-7 kematian keluarga Pak Suryo adalah Pak Cokro dan Darmain. Kalian pikir serangan santet itu udah kelar? Gua kasih tahu beberapa kejadian aneh setelah Romo nyeritain kisah santetnya ini. 1. Romo nggak tahu kenapa jadi gila setelah nyeritain kisah santetnya ini. 2. Mbah Cungkir, kabarnya dia juga jadi gila setelah ngasih tahu pelaku santetnya itu siapa. Beliau meninggal di tahun 2005 karena sakit. Menurut info, Pak Cokro ini meninggal di tahun 1990, 10 tahun setelah santet itu. Sedangkan Darmain nggak tahu dia kemana. Setelah kematian Pak Cokro, dia hilang gitu aja. Bisu Minah, orang yang ngerawat Romo, nenek kandung dari Restu Wiratmaja si penulis, meninggal dunia di tahun 2015. Romo, sampai sekarang dia masih hidup. Udah sepuh dan dalam keadaan kena gangguan jiwa. Dia ada di suatu tempat, tapi buat lokasinya nggak bisa dikasih tahu karena ya privasi keluarga. Dan itulah cerita tentang santet Tumpas Kelor yang ngancurin satu keluarga dalam waktu 1 minggu. Nggak ada ampun. Ya mudah-mudahan sih pelaku santet ini dapat hukuman yang pas dari Allah. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Gimana? Dapat pelajaran nggak dari cerita ini? Pelajaran yang menurut gue bisa kita ambil adalah pertama, perbanyak doa ya. Doa buat minta perlindungan lah. Karena ya nggak semua orang itu bakal suka sama kita. Pasti bakal ada aja yang iri lah, dengki lah, apalah. Mau nggak peduli, kita udah sebaik apapun tetap aja. Yang namanya manusia, hatinya itu ya mungkin bisa dimasukin iblis segala macam sampai ngelakuin hal-hal kayak gini. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang udah ngasih gua kesempatan buat nyeritain kisah santet ini yang sangat-sangat menyeramkan lah. Jangan kalian kira santet dan semacam itu udah nggak ada. Banyak cuy, buka mata kalian. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.